Hans Georg Gadamer adalah penulis kontemporer dalam bidang hermeneutika yang sangat terkemuka. Karyanya berjudul Wahrheit und Methode atau Truth and Method, banyak beredar di perpustakaan dan sirkulasi filsafat. Gadamer ingin mencapai kebenaran bukan melalui metode melainkan melalui dialektika. Lalu, seperti apa dialektika yang dimaksud oleh Gadamer? Sebab di dalam proses dialektika, kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara bebas lebih banyak kemungkinan dibandingkan dengan proses metodis. Pada dasarnya, metode adalah struktur yang dapat membekukan dan memanipulasi unsur-unsur yang memudahkan prosedur tanya-jawab. Ada 4 istilah yang digunakan oleh Gadamer di dalam pembahasan hermeneutikanya. Pertama adalah yang disebut dengan Bildung atau kebudayaan. Pertama adalah Bildung. Bildung adalah konsep-konsep yang meliputi seni, sejarah, Weltanschauung, pengalaman, ketajaman pikiran, dunia eksternal, kebatinan, ekspresi atau ungkapan, gaya, dan simbol. Kata Bildung sendiri mempunyai arti yang lebih luas daripada sekedar kultur atau kebudayaan. Bahkan mempunyai arti dalam konotasi yang lebih tinggi. Bildung dalam bahasa Latin mempunyai sinonim yaitu formatio, yang itu artinya bentuk atau formasi. Jadi Bildung tidak mempunyai tujuan akhir selain dirinya sendiri. Sejauh Bildung adalah sebuah gagasan historis asli dan penggandaannya penting untuk pemahaman dan interpretasi ilmu-ilmu kemanusiaan. Pada dasarnya Bildung adalah kumpulan kenangan yang di dalam proses pengumpulannya membentuk dirinya sendiri sebagai yang ideal. Nah, di sini setelah Bildung, tapi sebelum kita ke konsep yang kedua, tanpa Bildung orang tidak akan dapat memahami ilmu-ilmu tentang kehidupan dan ilmu kemanusiaan. Jadi orang tidak dapat menginterpretasi ilmu-ilmu tersebut dengan caranya sendiri. Nah, kedua adalah sensus komunis. Gadamer menggunakan atau mengartikan ungkapan ini bukan sebagai pendapat umum atau pendapat kebanyakan orang pada umumnya. Sensus komunis mempunyai kesetaraan arti dengan ekspresi dalam bahasa Prancis le bon sens, yaitu pertimbangan praktis yang baik. Menurut pengertian yang mendasar, istilah tersebut adalah pandangan yang mendasari komunitas dan karenanya sangat penting untuk hidup. Sejarawan memerlukan sensus komunis semacam ini dengan maksud untuk memahami arus yang mendasari pola sikap manusia. Sejarah pada dasarnya tidak berbicara tentang seorang manusia yang terpencil, tetapi berbicara tentang kelompok atau manusia atau komunitas. Demikian juga dengan kesusastraan, sebuah karya sastra yang temanya bersifat universal atau yang menggambarkan keadaan manusia layak untuk dihargai dan diabadikan. Sensus komunis juga mempunyai aspek moral. Dalam hal ini ialah yang dimaksud dengan istilah Prancis le bon sens. Contoh yang dapat menjelaskan hal ini sebagai berikut. Apa yang harus kita lakukan pada saat melihat seorang petugas meninggal karena sengatan listrik dan tergantung di tiang listrik saat ia berusaha memperbaiki gardu listrik? Dalam keadaan seperti inilah ia berusaha memperbaiki gardu listrik. Dalam keadaan seperti inilah kita memerlukan pertimbangan praktis yang baik. Tidak ada satu aliran pemikiran yang telah memberikan petunjuk untuk berbuat dalam kondisi seperti ini.
Sejauh manusia masih dipandang mampu untuk menentukan caranya sendiri dalam memperhitungkan pengalamannya yang baru. Di sini pula terdapat sensus komunis yang memungkinkan seseorang bertindak hampir-hampir secara insting atau intuitif. Henri Bergson menggambarkan tindakan tersebut sebagai energi dalam dari sebuah intelijensi yang pada setiap momen menunjukkan kemampuannya dengan cara menyempitkan gagasan-gagasan yang sudah terbentuk dan menempatkannya kembali dalam proses berpikir. Gambaran ini mempertegas pengertian Le Bon Sens dan menjadi sensus komunis bila energi dalam dari inteligensi ini diperlukan sebagai syarat untuk hidup secara serasi di dalam komunitas. Jadi ada energi dalam. Seringkali sensus komunis diterjemahkan secara sederhana yaitu dengan istilah hati atau kolbu. Jadi kita membutuhkan Bildung, kemudian sensus komunis. Ketiga adalah pertimbangan. Konsep yang ketiga ini mirip dengan sensus komunis dan selera. Gadamer menyatakan bahwa perbedaan antara orang bodoh dan orang pandai ialah bahwa orang bodoh kekurangan pertimbangan. Artinya ia tidak dapat menghimpun kembali apa yang telah dipelajari dan diketahuinya sehingga ia tidak dapat mempergunakan hal-hal tersebut dengan benar. Nah ini di dalam proses pembelajaran itu ada proses interpretasi dan kemampuan di kemudian hari atau di kemudian waktu untuk bisa mencerna pengetahuannya itu. Pertimbangan juga sulit untuk diajarkan. Bahkan Kant sendiri kiranya terlalu jauh untuk menyebutnya dengan istilah pertimbangan estetis. Walaupun Kant juga mengatakan bahwa pertimbangan rasa dalam kesempurnaan adalah selera. Pertimbangan sifatnya universal, namun bukan berarti berlaku umum. Pertimbangan dan sensus komunis keduanya termasuk dalam interpretasi ilmu-ilmu tentang hidup. Bila melalui sensus komunis orang memperkembangkan pandangan tentang kebaikan umum dan cinta kemanusiaan. Apakah atas pertimbangan tersebut orang dapat memilah-milah macam peristiwa. Gadamer sepakat dengan Immanuel Kant tentang pembinaan pertimbangan praktis yang dihubungkan dengan pengertian estetis. Oke. Keempat, nah ini setelah Bildung, sensus komunis, pertimbangan, dan ketiga adalah selera. Konsep kemanusiaan terakhir ini juga sulit untuk dimengerti. Apa idealnya selera yang baik? Apa yang membuat seseorang memiliki citra rasa yang baik atas makanan? Nah, penyelidikan yang lebih jauh tentang selera akhirnya akan sampai pada fakta bahwa pandangan Gadamer dalam hal ini tidak bersangkut paut dengan kecenderungan pribadi atau bahkan dengan kesukaan pribadi. Sebaiknya Gadamer justru mengatasi kesukaan pribadi. Menurut Gadamer, orang dapat saja menyukai sesuatu yang orang lain tidak suka. Oleh karenanya, de gustibus non est disputandum, tentang selera tidak perlu ada yang diperdebatkan sebab tidak ada kriteria untuk menentukan selera. Menurut Gadamer, selera sama dengan rasa, yaitu dalam pengoperasiannya tidak memakai pengetahuan akali. Jika selera menunjukkan reaksi negatif atas sesuatu, kita tidak tahu sebabnya. Tetapi selera tahu pasti tentang hal itu. Nah, di kemudian hari postmodern bisa mempersoalkan tentang selera, bisa diperdebatkan dengan selera, misalnya pada Pierre Bourdieu tentang selera, karena selera itu tentu saja adalah konstruksi sosial juga. Selain itu persoalan yang bersifat psikologis. Setiap pertimbangan tentang apa yang diinginkan untuk dipahami dalam individualitas yang konkret adalah pertimbangan atas sesuatu kasus khusus. Apakah orang membuat pertimbangan tentang seni, moralitas, kesusastraan, atau kenikmatan lidah? Masalah selera selalu terlibat. Jadi ada selera. Sesuatu yang mungkin di dalam dunia filsafat itu dianggap sebagai
jarang dibahas kan, rasionalitas, pengalaman. Ini berbicara tentang selera, minimal intuisi kan. Ini Gadamer memasukkan selera. Dalam hal ini pula kan memberikan komentar tentang superioritas kecerdasan yang mengatai semua aturan estetika. Tanpa selera tidak akan ada seni dan tidak ada satu selera pun yang dapat menilai seni. Menurutkan pertimbangan estetis melibatkan kecerdasan maupun selera. Kan juga pernah membicarakan tentang selera juga ternyata. Kini yang menjadi persoalan kita adalah apa hubungan antara selera dan hermeneutik. Jika selera melibatkan pertimbangan pada suatu saat juga melibatkan sensus komunis dan Bildung, maka mudah sekali untuk menghubungkan selera dengan hermeneutik. Hermeneutik adalah metode yang dipergunakan oleh ilmu-ilmu tentang hidup dan ilmu-ilmu tentang manusia. Hidup itu tidak statis, melainkan berubah antara rangkaian baik dan buruk, mulia dan nista, luhur, rendah, tegang, dan biasa-biasa saja. Dari realitas hidup ini yang menjadi bagian Bildung adalah menentukan mana yang boleh dikenang dan mana yang harus dibuang jauh-jauh. Sensus komunis yang bersifat peka terhadap hubungan antar manusia memberi corak khusus pada komunitas sebagai kumpulan person. Sensus komunis. Pertimbangan dan selera membuat diskriminasi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan yang indah dan yang baik. Itu fungsi dari pertimbangan dan selera itu adalah untuk membuat diskriminasi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan yang baik. Di dalam interpretasi hermeneutika menggunakan keempat konsep manusia tersebut. Oke. Jadi Bildung itu bagi Gadamer adalah suatu konsep yang digunakan untuk memilah mana yang kenangan yang harus kita buang dan mana yang harus kita ingat selalu itu. Jadi memang ada proses internal di dalam subjek untuk mempertimbangkan. Nah, ini istilah mempertimbangkan itu. Kemudian ada konsensus komunis. Ini dalam memahami tentang hubungan antar person, kumpulan, dan tentu saja karena hermeneutika bagi Gadamer adalah persoalan tentang ilmu hidup, maka harus memahami tentang kesepakatan yang tidak tertulis ataupun tertulis tentang dinamika kemanusiaan. Kemudian ketiga adalah pertimbangan dan selera. Nah, ini untuk membuat diskriminasi tentang hal-hal yang memang baik atau yang mana yang melanggar atau yang bertentangan dengan hal-hal yang indah yang baik. Nah, ini pondasi dari hermeneutika Gadamer. Bildung, sensus komunis, perlu pertimbangan dan selera. Gadamer berpendapat bahwa hermeneutika adalah seni, bukan proses mekanis. Jika pemahaman adalah jiwa dari hermeneutika, maka pemahaman tidak dapat dijadikan pelengkap proses mekanis. Pemahaman dan hermeneutika hanya diberlakukan sebagai suatu karya seni. Seandainya karya seni itu ada semacam intuisi dan spekulasi, gerakan melingkar, suatu bentuk pemahaman asal pertimbangannya sebelumnya itu memang diharapkan. Gadamer menyebut hermeneutika sebagai seni dan hermeneutika semacam ini tidak dapat dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dibuat, tidak dapat diramalkan atau dikatakan sebelumnya. Jadi kalau Heidegger menyebut bahwa hermeneutika itu sebagai metode ontologis ya, hermeneutik itu sebagai interpretasi ontologis. Nah, Gadamer menyatakan hermeneutika itu sebagai suatu yang seni, estetis, melibatkan suatu sisi yang estetis itu ada unsur selera juga. Mengapa seseorang menginterpretasikan sesuatu dan mau menginterpretasikan sesuatu, ini juga sesuatu yang misterius. Hermeneutika harus menghasilkan suatu esensi dalam hal batiniah yang merupakan realitas utama dan benar. Esensi dalam hal ini harus dipahami dan diungkapkan. Adalah keharusan hermeneutika untuk dilaksanakan di luar rekonstruksi. Pengarang atau seniman asli menciptakan suatu karya belum tentu dapat menjadi interpreter atau penafsir yang ideal. Belum tentu juga
ketika si pencipta atau pengarang itu bisa secara ideal menginterpretasikan hasil karyanya. Berarti sebenarnya selalu melampaui hasil karyanya. Interpretasi itu selalu melampaui suatu pengarang, suatu teks, suatu hasil karya. Namun ini juga merupakan fakta bahwa orang yang menyelidiki sejarah dapat disebut juga sebagai si pembuat sejarah. Sebab sejarah mempunyai makna di dalam dirinya sendiri dan mempunyai produktivitas yang tidak pernah habis dalam hasil-hasil penelitiannya yang selalu berubah dan berkembang. Ada unsur dinamis mungkin ya, ada energi dalam, itu maksudnya di sini ya. Bila pernyataan-pernyataan Gadamer tersebut harus diinterpretasi, maka berarti kedua belah tangan hermeneutik sejarah akan selalu penuh. Sebab realitas dan manusia selalu berkembang dan berubah. Gadamer menyatakan bahwa interpretasi adalah penciptaan kembali. Dicatat di sini ya, hermeneutika adalah suatu proses penciptaan kembali. Wah. Meskipun bukan merupakan perbuatan yang kreatif, hermeneutik atau penafsir selalu memahami realitas dan manusia dengan titik tolak sekarang atau kontemporer. Ya, berbeda dengan para exeget atau exegesis atau penafsir kitab suci yang mencoba masuk dalam teks asli dengan maksud untuk memahami teks tersebut sesuai dengan tujuan dan tahu maksud penulisannya. Para hermeneutik berinterpretasi mulai dari konteks ruang dan waktunya sendiri. Namun bila hermeneutik berinterpretasi mulai dari titik tolak sejarah yang menguntungkan dirinya sendiri, hal ini akan menimbulkan suatu percampuran cakrawala, fusion of horizon, atau bahkan akan menimbulkan campur baurnya kebudayaan yang bermacam-macam. Ya, ketika seseorang menafsirkan kitab suci atau suatu dogma atau teks, itu pasti akan mencari suatu titik tolak yang menguntungkan dirinya sendiri. Oh iya, sendiri di sini adalah suatu keadaan, suatu zaman atau suatu keadaan ideologi yang dibela. Tidak akan ada cakrawala budaya yang tertutup, sebab suatu cakrawala tertutup yang melingkari kebudayaan adalah sebuah abstrak. Hakikat sebenarnya sebuah cakrawala adalah selalu meluas, dan sementara itu kebudayaan pada hakikatnya juga tidak pernah murni dan tidak pernah dipalsukan. Jadi sejarah akan selalu menjadi pushy atau pencampur bauran semacam itu. Dan interpretasi memerlukan perpaduan macam-macam cakrawala. Nah, di sini secara sederhana adalah pembahasan mengenai hermeneutik ketika mengkaji mengenai eksegesis atau kitab suci itu membutuhkan berbagai cakrawala. Cakrawala di sini adalah sudut pandang ya. Jadi ada satu catatan bahwa setiap orang itu akan cenderung menafsirkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri mengenai suatu teks. Ketika sesuatu yang dianggap merugikan mungkin tidak akan dibabarkan. Sebagai contoh misalnya pengalaman seseorang dengan mengikuti konsep Dilthey tentang Leibniz. Gadamer menyebutkan bahwa setiap hal yang dialami oleh orang itu sendiri dan menjadi bagian dari makna yang termasuk dalam kesatuan dengan diri orang dan keseluruhan hidupnya. Inilah disebut dengan hermeneutika sebagai penciptaan kembali. Persoalan kita sekarang adalah bagaimana seseorang hermeneutik membuat interpretasi atas pengalaman tunggal seorang tokoh dalam sejarah. Yang jelas pengalaman tunggal ini tidak bisa ditangani secara terpisah dari hal-hal lain. Sebab ada perpaduan dan percampuran bermacam-macam cakrawala, yaitu pengalaman tunggal itu berada dalam konteks kehidupan seseorang. Kehidupan ini berada dalam konteks sesuatu bangsa tersebut berada dalam konteks bangsa-bangsa lain dan juga dalam konteks zaman. Hermeneutik itu sendiri mempunyai cakrawala sendiri dan keberagaman yang saling menjalin satu sama lain. Refleksi hermeneutik menjadi penting bila kita berhubungan dengan manusia yang pengalaman-pengalamannya tidak selalu dapat dipilah-pilahkan dalam kategori. Juga sering terjadi bahwa yang dibutuhkan oleh hermeneutik adalah pengetahuan tentang manusia atau masyarakat yang diperoleh bukan atas dasar kerja ilmiah, melainkan yang hanya dapat dipelajari sebagai suatu seni.
Gadamer menyatakan dalam refleksi hermeneutik tentang syarat-syarat pemahaman, nyatalah bahwa kemungkinan-kemungkinan menyatakan diri dalam kesadaran yang merumuskan pemahaman dalam sebuah bahasa tidak mulai dari nol atau berakhir dalam ketidaktentuan. Model filsafat praktis ini mampu berfungsi sebagai teoria yang legitimasi ontologisnya hanya dapat ditentukan dalam suatu intellectus infinitus pemikiran yang luas yang tidak dikenal dalam pengalaman eksistensial karena didukung oleh wahyu. Di sini memang orang menginterpretasikan sesuatu itu tidak karena sesuatu yang nol pemahaman, pasti ada sesuatu yang sudah dikonsepsikan. Kita mengambil suatu sudut pandang dan tentu saja akhirnya itu tidak pada suatu ketidakmenentuan, sudah ada sesuatu yang ditentukan. Pada sisi ini, Gadamer menyediakan ruang juga untuk wahyu atau suatu bentuk intuisi yang tidak boleh berlaku dalam metodologi. Gadamer sendiri tidak bermaksud ikut melengkapi cara supralogika dalam usahanya mencapai kebenaran eksistensial melalui pengalaman eksistensial. Ya, setiap problem orang itu tentang perluasan pemahaman itu dia harus memasuki suatu wilayah pewahyuan logika, karena itu juga bagian dari semangat zaman sebagai suatu solusi di suatu zaman. Meskipun bisa saja penafsiran mengenai kitab suci itu menjadi suatu yang tidak sesuai dengan harapan gitu kan, bisa menjadikan radikalisme, fundamentalisme. Tapi kita harus mengakui bahwa pengaruh kitab suci itu sebagai sesuatu yang membangun peradaban. Menurut Gadamer, filsafat hermeneutik memahami dirinya sendiri bukan sebagai posisi mutlak sebuah pengalaman, melainkan sebagai jalan pengalaman itu. Jadi kita menafsirkan suatu pengalaman agar kita terarahkan kepada pengalaman yang lain, dan Heidegger pada posisi ini memang mempunyai standar penafsiran bahwa suatu penafsiran itu akan selalu terbuka. Dan ini menegaskan bahwa tidak ada prinsip yang lebih tinggi daripada mengusahakan diri tetap terbuka untuk berbicara dengan orang lain. Nah, ini disebut dengan sensus komunis itu. Orang yang mampu menjembatani jurang antara dua bahasa memberi titik terang yang penting. Nah, Gadamer juga menjelaskan bahwa terjemahan itu bagaikan suatu interpretasi yang akan membentuk suatu pemahaman. Perpaduan antar cakrawala atau sudut pandang memang selalu efektif di dalam penerjemahan. Namun secara paradoksal, Gadamer juga menegaskan bahwa suatu interpretasi akan benar bila interpretasi tersebut mampu menghilang di balik bahasa yang digunakan. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah bahwa terjemahan itu akan tepat bila pembacanya mengalami suatu kehalusan dan irama bahasa yang teratur. Atau dengan kata lain, terjemahan itu akan terasa lebih indah sekali bila tidak setia pada bahasa aslinya. Dan bila setia, maka terjemahan itu tidak akan indah lagi. Artinya, terjemahan yang baik bila tidak menurut kata per kata, tetapi disesuaikan menurut ragam bahasa tersebut. Jadi, menurut Gadamer itu suatu terjemahan yang indah itu bila tidak setia kepada bahasa aslinya. Ini pembahasan khusus kayaknya. Dalam berbicara, interpretasi adalah bagaikan terjemahan. Jadi memang proses penerjemahan itu sebagai suatu upaya untuk pemahaman juga sebenarnya. Dan maksudnya seseorang itu ketika menerjemahkan itu harus bisa mencerna dan bisa membuat penyampaiannya lebih sesuai dengan keadaan atau sebagai mudah dicerna, dipahami gitu. Pemahaman tidak pernah bersifat objektif dan ilmiah, sebab pemahaman bukanlah mengetahui secara statis dan di luar kerangka waktu, tapi selalu dalam keadaan tertentu.
pada suatu tempat khusus dalam kerangka ruang dan waktu, misalnya di dalam sejarah. Jadi interpretasi itu dijelaskan oleh Gadamer itu pasti memiliki suatu keadaan kontekstual atau memiliki batas-batas pemahaman atau situasi-situasi yang menyebabkan terlahirnya suatu keadaan. Maka penafsiran itu sesuai konteksnya juga. Dan disinilah keterbukaan terhadap penafsiran atau kespesifikasian tentang diri itu memang suatu bacaan mengenai berusaha untuk memahami tentang otentisitas diri ya. Interpretasi secara eksplisit adalah suatu bentuk pemahaman secara eksplisit. Namun persoalannya yang timbul bagi kita sekarang, mana yang lebih dahulu, pemahaman atau interpretasi? Nah, penting nih. Interpretasi dulu atau paham dulu atau memahami dulu baru menginterpretasikan. Nah, Gadamer menggelarkan jawabannya dengan menunjukkan perbedaan antara subtilitas intelligendi atau pemahaman dengan subtilitas explicandi atau interpretasi. Subtilitas intelligendi dan subtilitas explicandi. Kata subtilitas karena mengandung kualitas lembut, halus, sulit dimengerti, mudah menerima. Jernih, cerdik, menolak semua bentuk ilmiah. Nah, ini menolak semua bentuk itu berusaha untuk mendekati suatu pemahaman sebagaimana adanya, meskipun diberikan suatu pemahaman bahwa memahami sesuatu itu boleh apa adanya, tetapi tidak bisa dari secara konsepsional itu tidak mungkin dari sesuatu yang nol. Jadi mana dulu? Interpretasi dulu atau pemahaman dulu? Bagi Gadamer, seperti halnya bagi juga Schleiermacher dan Dilthey, pertanyaan yang berhubungan dengan pentingnya waktu dalam pemahaman dan interpretasi dapat menimbulkan lingkaran hermeneutik. Kita tidak dapat terlebih dahulu memahami, baru kemudian membuat interpretasi. Akal pikiran kita bukan sekedar merupakan cermin yang secara mekanis memantulkan segala cahaya yang diterimanya. Proses pemahaman sebenarnya merupakan interpretasi itu sendiri. Jadi pemahaman itu adalah interpretasi itu sendiri. Jadi tidak ada urutan paham dulu baru menginterpretasikan. Pemahaman itu adalah interpretasi itu sendiri. Ketika kita menginterpretasikan sesuatu di sana, sudah kita menginterpretasikan tentang pemahaman. Akal pikiran kita membuat pembedaan, mengutamakan, menunda, bekerja, mendayagunakan apa saja yang dikumpulkan dari panca indera kita dan proses intelektualnya sendiri. Gadamer menambahkan istilah subtilitas applicandi yang menandai hermeneutik, karena ia berkeyakinan bahwa penerapan seperti halnya pemahaman dan interpretasi adalah bagian dari hermeneutik. Dulu yang dianggap tugas hermeneutik adalah menyadur makna dari sebuah teks ke dalam situasi konkret, di mana pesan yang terdapat di dalam teks itu ditujukan. Menafsir berarti menerapkan. Tugas interpretasi sama dengan tugas konkretisasi hukum atau penerapan hukum pada hal-hal khusus. Jadi penerapan yang merupakan pemahaman yang benar terhadap faktor yang universal, atau dengan kata lain, pemahaman interpretasi pada dasarnya juga merupakan penerapan. Jadi hermeneutika itu adalah menafsir, menerapkan. Berarti menafsir itu menerapkan. Pemahaman hanya akan terjadi dalam konteks atau cakrawala sejarah yang terus-menerus berubah. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa interpretasi tidak pernah bersifat monolitik atau mempunyai satu aspek tunggal, kaku atau statis. Maka di sini penafsiran mengenai cerita narasi sejarah tentang pertimbangan suatu nilai itu akan selalu terbuka. Terbuka bukan demi penafsirannya itu, tapi demi suatu sudut pandang cakrawala pemahaman. Mungkin saja ada perubahan di sana.
Nah itulah karena ini dikaitkan dengan manusia. Kalau membahas tentang non manusiawi misalnya batu, tumbuhan, ya tentu saja dinamikanya eh, tidak sepelik tentang dunia kemanusiaan. Oke, jadi eh, ada ada 4 faktor yang terdapat di dalam interpretasi menurut Gadamer. Pertama adalah Bildung, atau disebut dengan pembentukan jalan pikiran atau kebudayaan. Di sini pembentukan pemahaman tentang kehidupan manusia. Kemudian ada sensus komunis atau pertimbangan praktis yang baik dan harus melibatkan diri dengan dunia kemanusiaan, itu disebut pertimbangan. Menggolongkan hal-hal yang khusus atas dasar tentang hal yang universal atau mengenali sesuatu sebagai perwujudan hukum. Kemudian selera. Nah, di sini dengan kata lain, hermeneutika Gadamer ini adalah keterbukaan terhadap yang lain, apapun bentuknya, baik sebuah teks, notisi musik, ataupun karya seni. Hermeneutik menurut Gadamer adalah sungguh-sungguh sebuah seni. Nah, di sini hermeneutika itu bukan sebagai suatu metode yang mekanis, tetapi sebagai suatu seni yang melibatkan intuisi. Maka faktor selera itu dimasukkan juga di dalam pemahaman Gadamer mengenai hermeneutika. Dan tentu saja di dalam menafsirkan sesuatu itu akan melahirkan pemahaman. Kita menyatakan bahwa kita menafsirkan sesuatu maka lahir pemahaman. Bagi Gadamer, interpretasi dan pemahaman itu adalah sesuatu yang bersamaan juga. Setiap interpretasi adalah pemahaman. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hermeneutika Gadamer. Jadi memang proses penafsiran itu kita harus bisa menyelidiki secara terbuka, dan juga kita harus juga mengakui bahwa kadang kita menginterpretasi sesuatu itu dengan cara yang ingin menguntungkan penafsiran kita sendiri, maka penafsiran secara absolut yang mengabsolutkan penafsiran itu bagi Gadamer itu salah. Nah, di sini itu berusaha untuk mengkonsepsikan sesuatu itu dan membuatnya tertutup, ini bertentangan dengan kaidah penafsiran. Terima kasih.